Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'il kiram. Amma ba'du, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh dan adik-adik remaja. Pertama kita sama-sama mengucapkan syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subuh hari ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita ini betul-betul mendatangkan barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ke depan hari ini bisa ditapai dengan penuh kebaikan dan kehusukan dalam berpuasa. Salawat salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu hadiah atau keutamaan dari Ramadan itu adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan menurut saya inilah keutamaan yang terbesar dari puasa kita ini. Maka tolak ukur salah satunya kita disebut berhasil di Ramadan manakala awak dhewe ini merasa muncul perasaan berdosa. Karena puasa yang kita lakukan hati kita lebih lembut, taraweh yang kita lakukan, baca Al-Quran, zikir kita itu bisa membuka suara hati nurani kita, lebih membaca bahwa kita ini banyak dosa. Dan siapapun di antara kita tidak bisa dipungkiri mesti banyak dosa. Tidak usah ditutup-tutupi, tidak usah gengsi. Katakan di hadapan Allah, ya Allah, aku ini banyak dosa. Dan Rasul pun mengatakan begitu, bahwa kita ini memang tempatnya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua kita ini itu, kata Rasulullah, banyak berbuat salah. Wa khairu khata'in at-tawwabin. Neng orang itu macam-macam. Kalau bersalah itu sebaiknya bertaubat, tapi ada yang tidak bertaubat. Di hadis yang lain, bahkan hadis kudusi itu maknanya dari Allah, kosakatanya dari Nabi kita. Allah berfirman, ya ibadi innakum tuhittuna bil-laili wan-nahar. Hamba-hambaku, kata Allah, saya tahu kalian itu siang dan malam selalu berbuat dosa. Bayangkan, Allah memberi rezeki ke kita, dia masih mengatakan sama kayak anak kita, ya Allah, lele wis tak kei duit bayar sekolah mau ngene malah malas lele. Hadis ini juga begitu. Sudah saya beri rahmat pada kalian. Saya tahu kalian itu siang dan malam, berarti terus menerus. Tapi Allah, wa ana aghfir dzunuba jami'a. Walau demikian, kalau kalian mau, itu saya mengampuni dosa kalian. Fastaghfirlah, bersungguh-sungguhlah untuk bertobat. Aghfarlah, pasti aku ampuni dosa kamu. Banyak, Pak, tidak bisa dipungkiri, ya. Dosa kita itu gampang sekali muncul. Kemarin saya ngisi di Dayu, perumahan Permai Dayu. Ya, habis di sana berbuka, ngejar mau ngisi ke Telacap. Di perempatan Lojajar ada ibu-ibu riting kiri, ya.
Nah, bayanganku dia ke kiri. Dia boleh nganan. Ya, aku mau ngelimpang itu. Kira-kira hati, waduh, bobok ya. Nah, kayak gitu-gitu kita terus aja begitu. Salah satu contoh di kantor, di rumah, di jalan, terus. Ya. Maka kalau kita jujur, coba kita hitung ya. Salah satu nanti yang kita hitung itu adalah kita Ramadan yang lalu mudah-mudahan diampuni dosa kita ya Bu ya. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Kita hitung 1 bulan 30 hari. Terus sekarang sudah 11 bulan. 12. Kalau di mangkok kira-kira berapa dosa kita? Banyak sekali. Dan para ulama sepakat, termasuk guru yang terkenal sekarang itu adalah Ibnu Qayyim Az-Jauzi itu, dosa kita ini pasti berefek ke hati kita dan badan kita. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Dia mengatakan dosa itu berefek ke hati kita dan ke badan kita ini. Dia mengatakan dosa yang berefek ke hati itu paling tidak itu rabun di mata kita, mana yang baik, mana yang buruk. Orang kalau banyak dosa itu tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah jelas masih merasa baik. Di antara lain adalah menimbulkan keresahan. Hatinya sudah lengkap tapi hati masih resah terus. Rasanya tidak tenang gitu. Tidak ada kedamaian. Hatinya berat untuk melakukan kebaikan. Ya. Berat dia untuk melakukan kebaikan. Sholat jamaah gitu. Imamnya agak panjang. Sabbihisma rabbi allama. Sabbihisma laki. Bokul hualangun dulu. Dang cepat. Rampung. Dosa juga itu adalah menimbulkan ya ketidakharmonisan dalam keluarga kita. Karena bensin yang dipakai tidak baik dalam keluarga itu. Yang paling kasihan efek dalam hati adalah tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Hidup yang berkah bagaimana Pak? Hidup yang produktif. Dari bangun sampai tidur penuh dengan kebaikan. Hidup yang kalau hidup kita leha-leha, rebahan, tidak produktif. Itu diantara yang hidup tidak produktif karena ada dosa yang menyumbat. Hadis tentang dosa batin itu, innal abda, kata Rasulullah, hamba-hamba Allah itu apabila mereka berdosa itu ada titik dalam hatinya, titik lagi sampai noktah itu menghitami hatinya, sulit baginya membedakan mana yang baik yang buruk, dan dia cenderung mendukung hal-hal yang tidak baik. Orang kalau berdosa ada yang tidak baik itu bagi dia itu paling baik untuk didukung. Sekarang kita lihat apa efek ke badan kita kalau masih bercokol dosa di badan kita. Kali lagi endingnya ini Ramadan wahana kita minta ampun gitu. Ya, apa efeknya? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditegur Allah bahwa Nabi kita yang maksum, yang dipelihara tidak berdosa itu ternyata masih ada. Alam nasrah laka sodarok. Tahu tidak Muhammad? Engkau ini sudah saya ampuni dosamu. Sampai dadamu itu longgar, lapang. Tahu tidak kamu telah kami maafkan. Wa wadokna angkau izrok. Dosa-dosamu itu seperti beban berat. Alladzi angqada zahrok. Dosamu itu membebani pundakmu. Bayangkan, Rasul yang dikit dosanya masih disebut Allah membebani pundak. Bayangkan awake dhewe seperti apa
dosa kita membebani badan kita. Rasul yang maksum itu dipelihara. Kalau mau salah itu ditegur Allah dia. Ya, kita tiap hari begini, lalu seperti apa? Maka jelaslah kalau kita itu sulit untuk dalam berbuat kebaikan. Berat rasanya. Untuk itulah yang walaupun Rasulullah itu menteladankan kita begini, walaupun dia tadi dosanya sedikit, dia masih berkata, ma asbahtu godatan qattu illa astaghfirullah mi'ata marrah. Walaupun dosa saya sedikit itu, aku tidak melalui pagi kecuali aku telah beristighfar sebanyak 100 kali. Dia tidak berdosa tapi masih beristighfar 100 kali. Yang diistighfari apa? Dia kalau waktu sholat 1 detik tidak ingat Allah, dia udah merasa berdosa. Dalam hidupnya lagi bekerja, lagi aktivitas, kalau nggak ingat Allah, dia merasa sudah berdosa. Itu Rasulullah itu. Makanya kalau kita sholat, sebaiknya kan logika kita berkata begini, habis sholat itu mesti ucapannya alhamdulillah, alhamdulillah, rampung sholatnya. Tapi ternyata enggak, yang disuruh apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang diistighfari. Dalam sholat kita itu banyak lalai. Itu haknya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Rasulullah sebelum masuk pagi 100 kali ya, maka tema kita kesempatan ini tadi ditulis Mas Tri itu adalah bahwa banyak kesulitan, banyak hambatan. Salah satunya belum saya sebutkan tadi, dosa itu bisa menghambat rezeki dan bisa juga mengundang musibah. Maka PR kita adalah Ramadan ini bagaimana awake dhewe muncul perasaan berdosa. Kenapa? Sudah dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma Ramadana, siapa orang yang puasa Ramadan. Puasa Ramadan loh. Ramadan itu dari 1 sampai 30, bukan separuh Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan full, puasanya itu imanan, dilakukan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, wahtisaban, itu hati-hati. Maka Imam Ghazali itu menyebut puasa kita ada 3 tingkat. Yang pertama, puasa orang awam hanya menahan makan dan minum syahwat. Maka Imam Ghazali mengatakan nanti cobalah setelah 5 hari naikkan levelnya, mempuasakan anggota panca indera kita. Makanya orang ulama-ulama dulu itu kalau puasa kayak orang bisu. Karena Rasulullah mengatakan kebanyakan yang merusak puasa kita ini adalah bicara-bicara yang terlalu banyak kita lakukan. Di 10 yang terakhir, cobalah mempuasakan hatimu. Munculnya rasa iri, rasa dendam, rasa bermusuhan, itu didendam. Bapak Ibu yang berbahagia, nah kalau Allah sudah mengampuni kita, ya, kita diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang diperintahkan tobat di sini orang yang sholat loh. Hai orang yang beriman, yang sudah sholat, yang sudah haji, tubu ilallah. Berarti Allah tahu walaupun kita sudah soleh masih banyak dosa. Tubu ilallah, segeralah bertobat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Nanti kalau kita maksimal di Ramadan, cobalah di zuhur atau habis sholat itu, hati kita lagi lembut, habis baca Quran, rasakan itu. Muncul, "Du Gusti, nampaknya aku tidak pantas untuk penghuni nerakamu. Ini badan masih banyak salah dan dosa." Makanya jangan heran kalau ada tangisan di 10 yang terakhir. Puncaknya itu di situ. Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, nanti di surat Nuh dibaca,
Faqul tustaghfiru rabbakum. Segeralah minta ampun kepada Tuhan kamu, maka Allah akan menurunkan berkah, menurunkan hujan, membuka rezeki. Maka mudah-mudahan Ramadan, jika ini Ramadan terakhir bagi kita, insya Allah kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Jikapun masih panjang usia kita, insya Allah rumah kita lebih sempurna, lebih sakinah, anak lebih semangat, usaha-usaha tambah lancar, pekerjaan mencari rezeki dimudahkan Allah. Makanya jangan sia-siakan Ramadan. Perbanyaklah istighfar, mengakulah di hadapan Allah, mintalah padanya, semoga Allah mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina fadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.